Selamat siang teman-teman semua, mohon izin memperkenalkan diri. Saya nama Misran SHMM, jabatan Camat Nusa Wungu. Pada siang hari ini kami ingin memperkenalkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Nusa Wungu. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa untuk potensi ada pertanian yang paling cocok di wilayah Nusa Wungu karena daerah banjir. Itu sekarang digalakan menanamkan padi Bunda Roro yang bulirnya cukup banyak, terus juga padinya tahan mereng, juga tahan terhadap genangan air. Kalau airnya besar pun masih bisa hidup dengan baik. Yang kedua, perikanan di Nusa Wungu juga cukup baik. Ada perikanan budidaya ikan lele, mujair, juga nila, juga gurame. Ini yang ada di desa Sikanco. Sedangkan untuk peternakan di Nusa Wungu ini secara umum ada 2 desa yang potensial. Yang pertama untuk kambing itu di desa Nusa Wangkal. Terus untuk peternakan sapi itu ada di desa Karangpakis yang saat ini sudah terintegrasi dengan Kementerian SDM. Di sana sudah limbah daripada kotoran sapi sudah dapat digunakan untuk biogas. Di sana sudah bisa dialirkan ke 2 RW di desa Karangpakis. Jadi warga di 2 RW itu sudah tidak boleh dikatakan tidak membutuhkan listrik lagi, tetapi sekarang sudah menggunakan energi dari biogas, yaitu untuk masak dan juga untuk peternakan, untuk penerangan kalau malam hari. Dan di sana juga mendapat bantuan dari Kementerian SDM, baik teori pemasangan untuk listriknya maupun bantuan dari kompornya. Jadi di sana untuk listrik, untuk kompor sudah ada fasilitas yang dari kementerian. Sedangkan untuk UMKM di Kabupaten Cilacap secara umum dan khususnya di Kecamatan Nusa Wungu sudah kami bentuk paguyuban UMKM yang ketuanya Mas Asoi yang ada di Sikanco. Dan kegiatan-kegiatan ini sudah kami sosialisasikan ke masing-masing desa dengan cara teman-teman itu masuk ke e-katalog. Jadi nanti teman-teman yang umpamanya ada yang ingin melihat produk-produk itu bisa lewat e-katalog apa saja UMKM yang ada di Nusa Wungu. Untuk wisata, pariwisata di Nusa Wungu cukup potensinya banyak. Di antaranya adalah satu wisata Pulung Momongan yang saya berkeinginan ini kalau ada investor masuk ke Nusa Wungu bisa saling koordinasi dengan kami. Keinginan kami terintegrasi antara wisata yang ada di Desa Jetis, terus nanti kami rencana bawa ke wisata air yang ada di Desa Kedung Benda berupa perahu-perahu. Setelah itu kita bawa ke Desa Klumprit yang di sana ada batik UMKM-nya, ada kerajinan dari bambu yang sudah cukup terkenal, ada kepek yang untuk tempat jago lah misalnya gitu. Terus juga di Nusa Wungu ada yang terkenal keripik kating yang sudah tidak asing lagi. Juga di Nusa Waru Klumprit juga ada batik yang sudah sangat terkenal, batik Nusa Waru. Terus rencana kami juga ada desa wisata, desa budaya yang ada di Desa Banjarwaru yang insya Allah tanggal 22 besok di hari Sabtu akan dilonceng oleh Bu PJ dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dengan isi dari Surakarta atau Solo yang akan meluncing desa budaya. Akan dipasang juga di sana untuk tanda desa budaya, ada dipasang semacam
gapura yang dibangun kisaran kemarin habisnya sekitar 205 juta, yaitu patung Lengger Kampi yang sudah terkenal. Setelah itu nanti rencana saya akan saya bawa juga, saya pamerkan juga, ada tempat wisata religi yang ada di Desa Sikanto. Nah ini tempat religi ini pemakaman Syekh Baribin. Ini keturunan daripada Kerajaan Mataram. Akan tetapi memang yang menjadi kendala di kami adalah akses masuk. Yang saat ini akses masuknya adalah lewat Banyumas, dan dari Banyumas turun tidak sampai di wilayah Kabupaten Cilacap atau Kecamatan Nusa Wungu, tapi penumpang sudah turun jalan kaki. Lah ini kalau umpamanya jalan bisa dibangun, bisa akses masuk ke wilayah Nusa Wungu Desa Sikanto, harapan saya UMKM di wilayah tersebut seperti yang di tempat-tempat Sunan Ampel, Gunung dan sebagainya itu kan langsung bisa berdekatan. Harapannya pemerintah, investor yang akan masuk ke Nusa Wungu, silakanlah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pemkab Kabupaten Cilacap. Nanti mungkin kami tawarkan UMKM, terus tempat-tempat yang berpotensi untuk menghadirkan wisatawan-wisatawan dari lokal maupun mancanegara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih apabila ada yang kurang berkenan, dan saya mengharap ada bantuan dari pihak-pihak yang terkait seperti DPMPST untuk bisa mensosialisasikan, mempromosikan wilayah Nusa Wungu sehingga Nusa Wungu ke depan semakin baik. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Potensi unggulan Kecamatan Nusa Wungu, Batik Sekarwaru. Sekarwaru Batik memiliki koleksi yang tidak dimiliki perajin batik lain. Koleksinya itu adalah batik tulis abstrak gradasi. Perbedaan mencolok dari hasil karyanya terletak dari warna dasar kain. Jika perajin lain hanya memiliki warna polos, maka Sekarwaru Batik memiliki warna dasar smoke, bintik hitam, bintik merah yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, sehingga menghasilkan warna yang menurutnya cukup unik, berbeda dari yang lain. Saya berani jamin kalau se-Indonesia itu tidak ada batik gradasi bintik, tapi hanya ada Sekarwaru Batik, ujarnya. Selain batik gradasi, keunggulan yang ditonjolkan Sekarwaru Batik lainnya adalah batik karakter motif kartun atau wayang yang sengaja dibuat untuk menarik minat anak kecil untuk mencintai batik sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Trisyani. Alamat usaha saya di Dusun Nusa Waru Wetan, RT 3 RW 4, Desa Klumprit, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Usaha saya di bidang industri batik. Nama usaha saya Batik Sekarwaru. Mulai berdirinya batik usaha saya itu sekitar tahun 2015-an. Pada waktu itu saya menikah dengan Pak Hendri, itu saya melihat potensi sumber daya manusianya sudah ada. Jadi di daerah Nusa Waru Wetan itu sudah sekian lama itu mbah-mbahnya sudah terbiasa membatik dari kecil. Makanya saya lihat potensi itu, saya berusaha dan bermaksud mengumpulkan para pengrajin batik itu di tempat saya, Batik Sekarwaru. Hingga saat ini masih pada bekerja di tempat saya, yaitu dengan membatik tulis, batik cap, batik kombinasi, dan masih banyak yang lainnya jenisnya. Terus jenis batiknya ada batik tulis, batik cap, batik kombinasi. Sedangkan pewarnaannya ada pewarnaan alam dan pewarnaan sintetis. Untuk kapasitas produksi, 1 bulan kita untuk batik tulis bisa sekitar 50 potong. Sedangkan batik cap itu bisa sekitar 80-100 potong. Untuk jumlah tenaga kerja yang kita miliki, tenaga tetap itu yang batik standby 5 orang.
Dan tenaga pewarnaan dan pengecapan ada 2 orang. Terus ada tenaga kerja yang menjahit itu sekitar 8 orang. Untuk tenaga kerja sendiri kita menyesuaikan dengan pesanan. Kalau misalnya kita ada pesanan banyak, kita juga bisa mengambil tenaga kerja yang sudah biasa ya Pak, istilahnya freelance lah gitu. Nanti kalau misalnya kita pesanannya banyak, ya kita bisa memanggil tenaga kerja lagi seperti itu. Untuk marketing kita ada online juga sudah mencoba, terus door to door kita ke kantor-kantor juga, terus kadang melalui pameran juga kita ikut dari dinas, kadang kan ada event pameran kita juga sering diajak. Sedangkan untuk omset sendiri itu kita bikin rata-rata saja ya, 1 bulan mungkin bisa sekitar 10 atau sampai 15 juta. Home Industry Villatas. Di Kabupaten Cilacap, sudah banyak desa yang melakukan kegiatan produksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satunya di bidang pembuatan tas. Tempatnya Home Industry Villatas Jawa Banjarwaru yang berada di Desa Banjarwaru Cilacap. Home Industry Villatas Jaya Banjarwaru merupakan sebuah kelompok yang mempunyai keahlian memproduksi tas. Hal ini terbukti dengan kualitas produknya yang baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari sistem manajemen yang baik. Salah satu faktor suatu perusahaan bisa berkembang karena hasil produksinya yang berkualitas atau lebih baik dari perusahaan yang lain. Dan faktor penting lainnya adalah tentang manajemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Kalim Budi Setyono, pemegang atau usaha Villatas Jaya, alamat Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Usaha yang dibidangi saya adalah usaha menjahit atau perajinan tas yang saya namai merek Villatas Jaya. Kemudian yang saya jalani sudah sekian tahun, mulai 1992 hingga sekarang saya sudah berproduksi atau berkarya sudah 30 tahun lebih. Kemudian jenis yang saya produksi macam-macam jenis tas, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Kemudian kapasitas kami tidak bisa menghitung satu persatunya, yang jelas kita bisa menyelesaikan per bulan itu Rp1.000, 1000 pieces kita siap menyelesaikan tentunya. Kemudian apa yang saya kerjakan atau saya omset itu tinggal mengalikan kurang lebih 75.000, 85.000, itu nanti bisa dihitung karena saya tidak bisa menghitung. Terus yang saya lakukan selama 30 tahun ini ya ada naik turunnya produksi, dikarenakan produksi itu tidak selalu menetap. Pertama dengan karyawannya yang banyak bantu-membantu ke sana ke sini, lamanya di daerah tentunya ada kekurangannya, gotong royongannya, dan sehingga produk kami tidak bisa memenuhi yang maksimal. Tetapi kalau kita dipesanin dari siapapun, dari organisasi, apakah pemerintah, saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu yang dijanjikan pada konsumen kami atau pelanggan yang menyuruh pada kami. Itu seperti itu. Kemudian yang lain-lain dari pengalaman-pengalaman tadi yang saya dapat, itu adalah saya mencapai produksi ini dikarenakan saya melalui pengalaman dari kota Bandung, Jawa Barat waktu 1992 hingga sekarang sudah 2023. Alhamdulillah kita masih eksis walaupun tidak maksimal. Yang awalnya sudah mencapai maksimal, namun namanya orang usaha itu selalu ada naik turunnya omset atau naik turunnya pekerjaan.
Itulah yang saya jalani dari dulu sampai sekarang. Sudah, Pak.